Halo semua, berjumpa kembali di pembelajaran CPP Droid kita. Kita di sini sekarang masuk ke pembuatan salah satu contoh program sederhana ya. Kita namakan nanti nama programnya adalah program operator matematika. Nah, sekalian di sini kita akan membahas nanti mengenai tipe data dan variabel. Apa itu tipe data? Apa itu variabel? Itu lebih lengkapnya nanti boleh teman-teman semua melihat di deskripsi video ini. Secara sederhana, di sini kita bahas hanya secara sederhana saja bahwa tipe data dan variabel itu adalah kalau variabel itu disebut dengan simbol yang digunakan untuk menyimpan sebuah nilai. Jadi simbol yang digunakan untuk menyimpan sebuah nilai. Sedangkan tipe data adalah jenis nilai yang akan disimpan. Beda ya teman-teman ya. Variabel itu adalah simbolnya, simbol untuk menyimpannya. Sedangkan tipe data itu adalah jenis nilainya, jenis nilai yang akan disimpan. Nah, yang perlu diingat bahwa sebuah nilai itu wajib dibuat sebuah variabel, penamaan variabel, agar apa? Agar nilai tersebut bisa dipanggil. Nah, itu yang perlu diingat baik-baik. Jadi, jika kita tidak memberikan penamaan dalam sebuah nilai, atau tidak memberikan variabelnya dalam sebuah nilai, maka nilai itu nanti nggak akan bisa dipanggil. Diibaratkan sama seperti orang. Orang harus punya nama, supaya apa? Supaya orang lain bisa panggil. Kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Nah, kita lanjut untuk bagian yang berikutnya. Langsung saja kita akan pemberian sebuah nama. Sesuai dengan tadi apa yang sudah kita bahas, bahwa kita akan membuat sebuah program operator. Oke, kita akan membuat sebuah perintah program operator. Oke. Bagaimana untuk pembuatannya? Dalam hal ini seperti ini teman-teman. Kita akan membuat program operator matematika, di mana nanti program yang diinput ada dua bilangan. Setelah diinput dua bilangan, maka nanti akan keluar hasil dari kali, hasil dari tambah, jumlah kurang kali dan baginya. Oke, akan keluar hasil seperti itu. Nah, bagaimana untuk tipe data dan variabelnya? Kita akan mulai. Yang pertama kita tadi sudah katakan bahwa kita mau menginput dua bilangan ya. Kita mau input dua bilangan. Berarti dalam hal ini kita masukkanlah dua variabel untuk kedua bilangan tersebut teman-teman. Yang pertama bil 1 dan bil 2. Bilangan 1 dan bilangan 2. Kita beri saja namanya adalah bil 1 dan bil 2. Nah, sekarang kita membuat tipe datanya. Nah, seperti tadi yang kita bilang jenisnya ya. Jadi kalau tipe data itu, tipe data untuk menyimpan variabel, nilai variabel tersebut itu berbeda-beda teman-teman. Oke, sama seperti kalau kita mau memelihara seekor hewan, kita juga harus lihat hewannya apa. Kalau misalkan hewannya adalah seekor burung, berarti jenis penyimpanannya adalah sangkar. Kalau kita mau memelihara seekor ikan, berarti yang kita butuhkan ember mungkin atau akuarium jenisnya. Kira-kira seperti itu. Tipe data juga seperti itu. Kita harus tahu jenis yang mau disimpan itu apa. Nah, kita mau menyimpan jenisnya adalah bilangan 1 itu nanti yang diinput adalah angka. Bilangan 2 juga adalah angka. Berarti tipe data untuk angka namanya adalah integer teman-teman. In. Format untuk membuat sebuah tipe data atau memasukkan sebuah tipe data dimulai dari tipe data dan diikuti oleh variabelnya. Nah, di sini kita membuat apa? In variabelnya adalah bilangan 1 ya. Bilangan 1 kita buat saja bil 1. Yang perlu teman-teman ingat, titik koma, adalah pemberian nama variabel itu bebas sesuai dengan selera kita ya, sesuai dengan keinginan kita. Namun harus diperhatikan adalah
pembuatan nama variabel itu boleh bebas, tapi tidak boleh ada yang sama. Setiap variabel itu harus berbeda. Nah, itu yang perlu diingat baik-baik. Kita lanjutkan kembali. In. Bilangan 2 kita buat saja bil 2. Ingat ya, pemberian nama variabel itu bebas ya. Kalau teman-teman di yang lain yang menonton video ini mungkin bisa membuat in B1, in B2 terserah. Atau in A1, in A2 itu terserah ya, bebas pembuatannya. Nah, kita sudah memberikan nama variabel untuk bilangan 1 dan bilangan 2. Yang berikutnya, kita memasukkan bilangan untuk memberi nama variabel dan tipe data untuk penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagiannya. Nah, sekarang kita masuk penjumlahan. Penjumlahan kira-kira nanti yang ditampilkan apa? Yang ditampilkan adalah tetap sama angka. Jadi kita pakai adalah in. Penjumlahan kita buat aja JLH. Atau HJD, HJU. Hasil jumlah. Lalu kita lanjutkan in. Untuk kurang kita buat aja HKU. Kali in HKA kita buat. Nah, sekarang bagi. Sekedar yang teman-teman ketahui bahwa untuk pembagian itu kan hasilnya koma, angka tapi koma. Sedangkan integer itu nanti untuk menampung hal-hal atau tipe data yang menampung hal-hal yang berhubungan dengan angka bulat. Dia tidak ada berhubungan dengan koma. Bagi akan ada peluang nilai yang dihasilkan adalah koma. Jika nanti angka satunya atau bilangan satunya 3, bilangan 2-nya 2 misalkan, maka hasilnya itu nanti adalah koma. Maka di sini kita tidak bisa membuat in, tetapi kita bisa memakai tipe data yang berhubungan dengan penyimpanan jenis angka ya teman-teman ya. Dalam hal ini adalah float. Oke. Nah, lebih lengkapnya teman-teman boleh lihat di deskripsi mengenai apa itu integer atau tipe data integer, apa itu tipe data bilangan pecahan atau float dan lain sebagainya ya. Oke. Kalau sudah, kita lanjutkan kembali, langsung kita buat untuk menampilkan cout. Program operator matematika. Oke. Kita buat 2 baris ya. Jadi kalau ada slash n-nya 2 seperti ini, itu artinya berarti 2 kali enter teman-teman ya. 2 kali baris. Nah, sesuai dengan yang sudah kita pelajari sebelumnya di algoritma. Jadi teman-teman sebelum sampai ke tahap ini benar-benar harus menguasai dengan konsep algoritma ya teman-teman ya. Algoritma dan flowchart supaya lebih gampang dalam memahami pemrograman seperti C++ ini ya. Oke, kita mulai bagian yang pertama. Di dalam program pasti dimulai dari input. Untuk sampai ke tahap output kita mulai dari input dulu. Harus ada yang dimasukkan. Kenapa?
Kalau tidak ada yang dimasukkan, tidak mungkin ada yang bisa diproses. Kalau tidak ada diproses, tidak mungkin ada yang namanya ditampilkan. Itu kenapa input, proses, output ya teman-teman ya. Di sini kita mau menampilkan hasil jumlah, hasil kali, hasil kurang, dan hasil bagi dari dua bilangan. Berarti kita butuh perintah program untuk menginput nilai. Apa yang mau diinput? Yang mau diinput jelas adalah bilangan 1 dan bilangan 2-nya. Karena secara logika, bagaimana kita bisa menampilkan hasil jumlah dari dua bilangan kalau kedua bilangannya saja belum kita input? Nah, itu ya teman-teman ya. Maka dari sini kita boleh buat perintah untuk menginput cout. Kita masih tetap memakai cout dulu. Masukkan bilangan pertama. Nah, setelah itu di sini coba kita jalankan teman-teman. Oke. Nah, katanya ada permasalahan, ada error katanya ya. Di situ return 0-nya sebelum itu. Oke, ini dia, maaf. Oke. Oke, sudah sukses, tidak ada lagi perintah yang salah. Jadi, oh ya di sini teman-teman, mumpung ada di sini message-nya, katanya return itu tidak terdeklarasi. Padahal sama dengan saya ketik return juga ya. Kalau bisa teman-teman lihat. Apa bedanya? Yang message di bawah itu, yang line call message ya. Itu kan katanya bahwa perintah return itu tidak terdeteksi katanya. Padahal saya hanya mengganti huruf R-nya. Nah, ingat. C++ ini adalah salah satu program yang masuk ke dalam kategori case sensitive. Artinya dia membedakan antara huruf kecil dan huruf besar. Huruf kecil dan huruf kapital. Artinya kalau teman-teman mengetikkan huruf kata perintah return di dalam C++ tapi salah satu huruf kapital, itu tidak akan sama pada saat teman-teman mengetikkan return dengan huruf kecil semua. Perintah C++ yang benar adalah semua huruf kecil. Returnnya. Nah, jadi untuk hal ini memang ada baiknya teman-teman untuk perintah-perintahnya buat huruf kecil aja semua teman-teman. Ya, untuk menghindari permasalahan case sensitif di dalam C++ ya. Oke, kita lanjut. Kalau sudah, ini kita jalankan. Nah, di situ ada muncul masukkan bilangan pertama. Namun di sini teman-teman, pada saat kita masukkan angka ini nggak bisa. Sama sekali nggak bisa. Kenapa? Kita sudah ketik, tapi di situ nggak bisa. Kenapa terjadi seperti itu? Karena kita belum memasukkan perintah program untuk menginput data. Kita masih pakai cout. Cout itu masih perintah program untuk menampilkan. Sedangkan menginput atau membuat perintah program untuk merecord data yang kita input dari keyboard, yang kita ketik dari keyboard atau tools kita, tools HP kita, nama perintahnya itu adalah cin teman-teman. Nah, sebelum kita lanjut lebih jauh, ingat cin ini fungsinya adalah merecord data yang diinput dari keyboard. Sedangkan cout menampilkan. Ingat ya bedanya ya. Lalu yang berikutnya, apakah hanya cout untuk menampilkan? Jawabannya tidak. Sebenarnya ada beberapa perintah program lagi, tapi kita belum bahas sekarang. Sedangkan cin untuk merecord, apakah hanya cin? Jawabannya juga tidak. Ada beberapa jenis perintah program lagi nanti untuk merecord ya. Namun dalam hal ini kita pakai cin dulu. Nah, sekarang apa yang mau kita lakukan? Silakan kita ketikkanlah variabel untuk bilangan pertama tadi. Apa kita buat tadi variabelnya? Ingat teman-teman, variabel bilangan pertama tadi adalah bil1. Maka di sini kita ketikkan cin tanda lebih besar 2 kali bil1 titik koma. Sehingga apa? Sehingga pada saat kita jalankan perintah programnya, masukkan bilangan pertama kita sudah bisa mengetik. Tuh, bisa ya? Kita sudah bisa mengetik. Oke, berarti kita mulai lanjut kembali. Cout.
masukkan bilangan kedua. Supaya dia bisa diinput kembali, kita ketikkan cin. Apa variabel bilangan kedua? bil2. Ini tadi yang kita siapkan. Nah, sehingga nanti pada saat dijalankan kita akan mulai masukkan bilangan pertama 6, enter, masukkan bilangan kedua 8. Jadi dia bisa di angka 6 dan angka 8 yang kita ketik itu sudah disimpan itu sementara ini ya. Angka 6 disimpan ke dalam variabel bil1, dia langsung di-record sementara. Sedangkan bil2 bilangan kedua angka 8 itu, angka 8-nya itu disimpan langsung ke dalam variabel bil2. Kira-kira seperti itu teman-teman ya. Nah, kita sudah gunakan sampai ini. Nah, di sini semua ini masih masuk ke dalam kategori penginputan data. Ini sebenarnya masuk ke dalam kategori input. Kita buat dalam komentar teman-teman ya. Kita sudah belajar komentar di video sebelumnya, teman-teman boleh lihat. Input data. Nah, sekarang kita masuk karena kita sudah selesai. Apakah perlu kita menginputkan, masukkan bilangan ketiga? Jawabannya tidak perlu teman-teman. Kenapa? Karena sesuai dengan tadi yang sudah kita bahas bahwa kita membuat operator matematika untuk hasil jumlah, hasil kali, hasil kurang, hasil bagi dari 2 bilangan. Jadi yang perlu diinput hanya 2 bilangan. Kecuali kalau kita tadi mau buat hasil jumlah kurang kali bagi untuk 3 bilangan, berarti yang diinput adalah ketiga bilangan ya. Pahami bahasa algoritmanya ya. Maka karena input sudah selesai, kita masuk ke tahap proses. Apa proses yang mau kita lakukan? Yang pertama adalah hasil jumlah. Oke, hasil jumlah. Maka di sini apa variabel hasil jumlah? Kita tadi membuat variabel hasil jumlah adalah HJU. Semuanya huruf kecil. Sama dengan bagaimana perintah untuk mencari hasil jumlah? Maka mencarinya adalah jumlahkanlah kedua bilangan. Berarti sini variabel bil1 ditambah variabel bil2. Lalu hasil kurang HKU sama dengan bil1 kurang bil2. Hasil kali HKA sama dengan bil1 kali kita pakai bintang ya teman-temannya kalau di dalam program dikali bil2. Hasil bagi HBU sama dengan bil1 dibagi bil2. Nah, inilah semua yang diproses. Kenapa semua mulai dari hasil jumlah sampai hasil bagi itu semuanya diproses? Nah, jawabannya adalah karena kita kan mau menampilkan semua ini mulai dari hasil jumlah sampai hasil bagi. Berarti kesemuanya harus diproses dulu dong. Bagaimana bisa ditampilkan kalau tidak diproses terlebih dahulu? Oke, bisa ya teman-teman ya. Nah, saya rasa untuk proses sudah selesai. Kita masuk ke output data. Input, sekarang output menampilkan hasilnya. Nah, output data kita langsung mulai. Di sini kita buat cout. Berarti tetap sama ya teman-temannya menampilkan ya. Cout. Nah, selain menggunakan /n, kita tadi sudah menggunakan /n untuk baris baru. Oke, di sini kita bisa juga menggunakan ENDL teman-teman ya. ENDL itu artinya adalah endline. Jadi terserah teman-teman mau pakai yang seperti apa. Oke. Nah, cout kembali.
Di dalam perintah program ini nanti masih ada yang salah teman-teman, tapi nggak masalah. Nanti kita akan bahas kenapa dia bisa seperti itu ya. Kita buat di sini langsung hasil jumlah titik 2. Itu terserah ya kata-katanya teman-teman ya. Kita buat hasil jumlah dulu. Nah, yang berikutnya ini untuk hasil bagi kita coba jadikan komentar dulu teman-teman ya. Kita bahas outputnya dulu. Nanti akan kita bahas juga untuk hasil jumlah. Kita sudah buat komentar ya. Lalu di sini waktu saya jalankan, atau di sini tak usah deh, langsung aja nggak apa-apa. Oke. Kita mulai. Waktu kita jalankan di sini masukkan bilangan pertama 6, enter. Masuk bilangan kedua 2, enter. Hasil jumlah kosong, hasilnya kosong. Apakah belum ada outputnya? Sebenarnya hasil jumlah sudah menyimpan sebuah data. Oke? Sebenarnya hasil jumlahnya sudah disimpan. Datanya itu nilainya sudah disimpan, tapi belum bisa ditampilkan. Kenapa? Jadi hasilnya berarti 8 ya teman-teman ya. Sebenarnya 8 itu sudah disimpan ke dalam variabel HJU. Lalu kenapa dia nggak tampil? Karena kita belum tampilkan di sini. Kita masih membuat kata-kata aja hasil jumlah, tapi menampilkan variabel belum ya teman-teman ya. Jadi kita tampilkanlah variabel hasil jumlahnya supaya muncul nilainya. Caranya bagaimana? Kita buat pembatasnya adalah tanda lebih kecil 2 kali ya. HJU. Sehingga nanti pada saat dijalankan, karena variabel menyimpannya sudah kita tampilkan juga, maka dia akan muncul 6, enter. Masukkan angka kedua, bilangan kedua 3, enter. Hasil jumlah 9. Oke, 9 itu ditampung oleh variabel HJU ya teman-teman ya. Itu bagian outputnya. Nah, saya rasa di sini sudah paham atau sudah mulai paham ya teman-teman ya. Maka kita langsung tampilkan semuanya. Cout. Hasil kurang. Apa hasil kurang? Variabel ini tadi adalah HKU. Ingat teman-teman, hati-hati juga di sini ada satu di bagian atas. Kalau kita tidak buat baris baru, dia akan berjejer dalam satu baris ya teman-teman ya. Maka dari itu, di sini kita pakai perintah untuk baris baru. Boleh pakai ENDL, boleh pakai /n. Formatnya teman-teman sudah tahu ya. Ini kita pakai. Kalau sudah, kita lanjutkan kembali untuk bagian hasil kurangnya. Nah, untuk hasil kurangnya, kita gunakan tanda lebih kecil ENDL, N-line. Oke, nah langsung aja kita lanjutkan cout. Lalu cout. Ini ada salah. Oke. Hasil kali. Hasil bagi cout HBA.
Nah, ini dia kita sudah tampilkan semua teman-teman ya. Hasilnya kita akan langsung tampilkan. Oke, compile finish. Masukkan bilangan pertama 6. Enter. Masukkan bilangan kedua 2. Enter. Begitu kita enter, hasil jumlahnya 8 benar, hasil kurangnya 4 benar, hasil kalinya 12 benar, hasil bagi 3 benar ya. Namun, kita ubah sedikit bahasa soal nilai dari soalnya. Masukkan bilangan pertama 6. Atau 3 deh, biar lebih enak. Masukkan bilangan kedua 2. Enter. Semuanya benar kecuali hasil bagi. Teman-teman boleh lihat hasil baginya 1. Oke. Harusnya jawabannya adalah 1,5. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Kan kita sudah buat bahwa variabel pembagian itu memakai float. Namun kenapa yang terjadi malah pembagian itu tetap di nilainya ya. Nilainya tetap di bilangan bulat. Nah, ini hasil bagi di dalam C++ ya, di dalam beberapa program C++ juga termasuk. Kalau di beberapa program lain bisa nggak masalah sebenarnya, tapi di dalam C++ hasil bagi variabel HBA itu kan float, sedangkan variabel bilangan 1 dan bilangan 2 integer. Kan berbeda tipe data. Jadi, kalau kita mau supaya hasilnya pas, kita harus buat ke semua variabel pada saat diproses harus satu tipe data. Harus satu tipe data. Nah, bagaimana caranya? Nanti ada 2 cara. Cara pertama, teman-teman harus convert dulu bilangan 1 dan bilangan 2, khusus di hasil bagi. Convert menjadi tipe data float. Caranya seperti ini. HBA, di sini ada HBA teman-teman. Di sini kita bisa buat float. Buka kurung. Oke, sini dia float, buka kurung, bilangan 1, tutup kurung, lalu dibagi, float, buka kurung juga, bilangan 2, tutup kurung. Sehingga dari khusus di proses hasil bagi, khusus ya di variabel di proses hasil bagi, variabel bilangan 1 dan variabel bilangan 2 sudah menjadi nilai yang bertipe data float. Khusus di situ dia di-convert. Itu cara pertama teman-teman, sehingga nanti pada saat dijalankan masukkan bilangan pertama 3, bilangan kedua 2, enter. Nah, di proses hasil jumlah sampai hasil kali itu tetap integer. Begitu sampai di hasil bagi, bil 1 dan bil 2 sudah menjadi float. Itu cara pertama. Hasilnya sudah benar ya, 1,5. Cara yang kedua, variabel integer mulai dari bil 1 sampai hasil kali HKA yang in itu teman-teman bisa ganti semua menjadi float. Itu cara kedua. Sehingga semuanya bakal menjadi satu tipe data. Loh, kan bilangan 1 sampai hasil kali kan hasilnya tipe data, hasilnya nilainya adalah bilangan bulat, Pak. Kenapa kita buat float? Nah, float sebenarnya punya satu keunikan atau tipe data koma bilangan desimal di dalam C++ punya satu keunikan. Dianya fair. Kenapa? Pada saat memang nilainya atau sebuah nilai yang ditampilkan itu adalah bilangan bulat, maka dia akan tampilkan bulat. Kalau pecahan, dia akan tampilkan pecahan. Nah, itulah keunikan dari tipe data float, teman-teman. Jadi, kalau seandainya, misalkan sebagai pembuktiannya ya, apakah benar float itu bisa menampilkan bilangan bulat? Kita masukkan di sini 10, bilangan kedua 5. Maka hasil baginya adalah 2. 2 itu bulat teman-teman ya, bukan pecahan. Maka float itu tetap menampilkan 2, bukan 2,00. Oke? Nah, demikianlah untuk video pembelajaran kita kali ini. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih untuk kita semua.